Halo, selamat siang. Eh, Ketemu saya lagi sketch bike. Oke, habis dari rumah murid ngelesin. Sekarang kita mau jalan lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, tetap stay tune di sini. Jangan tinggalin dulu ya. Masih banyak obrolan yang harus kita omongin. Jadi kita akan ngobrol soal seni dan agama. Oke, sorry agak menyinggung soal agama. Saya tidak akan mengkritisi atau mengkritik agama tertentu, tidak, jauh dari pemikiran itu. Lebih pada bagaimana seni berperan pada agama, seni dan perannya pada agama. Oke, karena gini, tidak bisa dilepaskan bahwa seni dan agama itu adalah dua hal yang sangat berhubungan. Sebenarnya gini, menurut ilmu pengetahuan, menurut dasar ilmu pengetahuan, ada 3 dasar ilmu pengetahuan, yaitu agama, filsafat, dan seni. Itu 3 dasar ilmu pengetahuan. Sebenarnya diawalinya dari filsafat, agama, seni. Ayah mau dibolak-balik sama aja sih sebenarnya. Semuanya saling bersinambungan, saling bersinggungan. Silakan mau mana didahulukan. Tapi 3 hal ini adalah sumber ilmu pengetahuan di dunia yang akhirnya akan dikembangkan menjadi mata pengetahuan di berbagai macam bidang seperti itu. Nah, terus tapi saya mau bicara dulu antara seni dan agama, karena ini sering jadi polemik menurut saya, polemik pada banyak orang itu loh. Jadi apakah seni itu bertentangan dengan agama, apakah agama itu menolak seni gitu, ataukah seniman itu orang yang tidak beragama, seperti itu. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu yang bukan jadi masalah buat saya. Karena gini, antara seni dan agama adalah 2 hal yang saling berhubungan, saling keterkaitan, dan saling mendukung. Kenapa saya bilang saling mendukung? Dalam ritual agama, baik dalam sejarahnya, saya tidak mengatakan agama apapun. Semua agama, baik yang dikatakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dikatakan agama kepercayaan, agama tradisional, agama apa, kepercayaan apapun lah, silahkan. Itu semua menggunakan unsur-unsur seni. Contohnya mau agama apa? Katolik, Kristen lah katakan. Banyak patung-patung, banyak ornamen, hiasan yang menggunakan unsur-unsur seni, terbentuk dari unsur-unsur seni. Itu pasti. Masa Renaissance ataupun sebelum Renaissance pun seni sangat berkembang dan menjadi ritual bagi agama, menjadi bagian dari ritual agama. Seperti itu. Tidak bisa dipisahkan kan? Michelangelo jadi pelukis gereja, Da Vinci jadi pelukis gereja, Rafael banyak membuat lukisan tentang gereja, apa ya, banyak gitu loh. Itu jadi itu sangat berhubungan itu. Muslim dalam Islam juga sangat berhubungan dengan yang namanya kesenian, tidak bisa dipisahkan. Seni rupa loh, contohnya ornamen pada pada dunia Islam itu juga sangat kental gitu loh. Ornamen geometrik pada budaya Islam
budaya Islam maupun agama Islam maupun Timur Tengah itu sangat kental gitu loh. Awalnya mungkin ornamennya bukan geometrik, tetapi ornamen-ornamen yang menggambarkan manusia segala macam. Tetapi itu akhirnya karena pada masa itu gini ceritanya, kenapa menjadi ornamen geometrik? Karena sebelum Nabi Muhammad SAW itu menghadirkan ajaran Islam, beliau berada pada masa jahiliyah. Mohon maaf, mungkin teman-teman kalau saya ada yang salah, mohon dikoreksi, beri informasi yang saya berikan, karena saya juga dari berbagai macam materi yang saya baca. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, ya mohon maaf sekali lagi. Jadi pada masa jahiliyah itu terdapat agama-agama pagan. Nah, Ka'bah itu sebenarnya juga dahulu lingkungannya itu dijadikan tempat kayak ibadah orang-orang pagan, ibadahnya orang-orang pagan. Banyak patung-patung di sana, banyak gambar-gambar atau lukisan yang menggambarkan bentuk-bentuk manusia atau dewa-dewa yang mereka percayai, yang mereka sembah, yang mereka percaya otomatis mereka sembah. Mereka menciptakan dewa-dewa itu. Lah, karena Nabi Muhammad itu menganggap itu sebagai sebuah tidak sesuai apa yang menjadi ajaran Islam, ajaran yang dia bawa, yang dia percaya, maka terjadi kayak apa ya, mungkin istilahnya perang atau penghancuran lah. Saya sederhana bahasanya, saya bingung. Pokoknya intinya bahwa setelah Nabi Muhammad pindah ke Mekah, terus Islam kan berkembang. Akhirnya Ka'bah dikuasai oleh beliau dan oleh pengikutnya. Lah, akhirnya patung-patung itu dihancurkan gitu loh. Patung-patung itu dihancurkan karena penyembahan berhala, menyembah berhala. Lah, dari itu lalu Nabi Muhammad memberikan kayak apa ya, istilahnya apa sih kalau dalam Muslim, mohon maaf saya lupa. Pokoknya Nabi Muhammad memberikan perintah, ya intinya memberikan perintah untuk tidak menggambarkan manusia, tidak menggambarkan manusia. Mohon maaf kalau saya ada yang salah, kurang tahu itu ada di hadis atau di kitab suci Al-Quran. Silahkan teman-teman yang lebih paham, silahkan ngecek sendiri, takutnya saya salah bicara. Tapi intinya seperti itu. Yang setahu saya bahwa akhirnya dilarang untuk membuat patung menggambar manusia atau makhluk yang menyerupai ciptaan Tuhan. Setahu saya seperti itu. Nah, dari itulah akhirnya Islam membuat ornamen-ornamen geometrik, yang ornamen geometrik itu berkembang menjadi sebuah ornamen masa kejayaan Islam gitu loh. Masa itu sempat jaya, kejayaan Islam sempat sampai Andalusia hanya dalam waktu 30 tahun. Hanya dalam waktu 30 tahun Islam berkembang pesat sampai Andalusia, sampai Eropa kan otomatis. Bahkan Roma sendiri sempat kewalahan gitu loh. Ya saya nggak usah bicara jauh soal sejarah lah, intinya sampai berkembang ke masa itu, di masa kejayaan Islam. Nah, akhirnya terus jadi apa ya, ya menurut saya memang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Ornamen sebagai penghias itu bagian dari seni kan gitu loh, bagian dari seni, bagian dari ungkapan ataupun ekspresi jiwa manusia. Terus agama Buddha dan Hindu itu sangat kental sekali namanya dengan kesenian itu loh. Kalau di non muslim mungkin
boleh menggambarkan patung segala macam. Tapi kita tidak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Karena gini, persepsi setiap agama, persepsi setiap kepercayaan, apa yang dipahami itu bisa berbeda, sangat berbeda. Jadi saya tidak mau mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak mau membenturkan keduanya. Karena menurut saya dari sudut pandang yang berbeda. Itu seperti gini lah. Saya melihat manisnya buah apel sama buah jeruk itu dua hal yang berbeda kan, gitu. Jadi ya sudah, jangan dibandingkan mana lebih enak apel atau jeruk, ya silakan sesuai kesenangan dan kebutuhannya masing-masing. Intinya itu aja. Jadi lebih baik kita cari persamaannya lah. Persamaannya adalah seni, itu loh. Gak usah jauh-jauh. Dalam Islam juga ada sajadah. Sajadah itu kan ada gambarnya. Itu ada sebuah seni gitu loh. Bagi saya itu sebuah seni, ornamen gitu loh. Kaligrafi Islam, teman saya ada yang pelukis kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam itu juga menurut saya sangat indah sekali. Jujur saya tidak bisa. Saya pernah beberapa kali diminta untuk membuat kaligrafi Islam. Saya tidak mau. Karena apa? Pertama, saya takut salah. Gitu loh, saya takut salah. Karena saya tidak tahu salah benernya tulisan itu. Saya tidak mau berani. Saya tidak mau, atau jujur tidak mau, bukan tidak berani, tidak mau bertanggung jawab dengan kesalahan penulisan. Karena setahu saya dari teman saya cerita, beda apa sih ya, ada beda titik aja sudah beda kata, beda arti, beda pengertian lah. Saya nggak mau, itu loh, nggak mau dengan hal itu. Dan saya jujur saya tidak paham, makanya saya tidak mau. Saya pernah membuat tulisan Arab, membantu waktu saya di Jogja, diminta untuk membantu di masjid membuat tulisan Arab. Tapi itu pun dengan syarat saya harus didampingi ustadz atau orang yang berkompeten di situ. Saya nggak mau sendiri, hanya dikasih tulisan terus saya bikin. Saya bilang saya nggak mau. Selama proses saya harus ditungguin. Terus akhirnya benar ditungguin. Saya bilang, setelah selesai sketsa saya selalu bilang, mohon dicek benar. Dan yang ngecek saya nggak cuma minta satu atau dua orang, saya minta minimal 3 orang untuk ngecek kebenarannya. Dah, kalau ada perbedaan dari mereka silakan debat. Saya hanya nunggu hasil akhirnya. Udah. Setelah itu saya warnain. Setelah sketsa cocok, terus saya warnain. Dari saya warnain saya ngecek lagi, benar nggak? Nah, itu. Setelah mereka deal benar, ya sudah, gitu loh. Baru saya selesai, gitu loh. Seperti itu. Itu pernah sekali itu di masjid di kampung saya di Jogja. Kalau itu memang benar-benar karena saya didampingi, gitu loh. Dan saya tidak minta bayaran sama sekali. Saya tidak mau minta bayaran karena bagi saya membantu tempat ibadah itu sebuah kehormatan buat saya, gitu loh. Saya hanya minta dibeliin cat saja, kalau kuat saya punya, saya bilang gitu. Akhirnya sudah, gitu. Seperti itu contohnya. Jadi seni sama agama menurut saya tidak bermusuhan, hanya mungkin perbedaan sudut pandang saja, gitu loh. Hindu, Buddha, Konghucu, mau agama lainnya itu setahu saya juga sangat erat dengan kesenian. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa seni itu berseberangan dengan agama, saya rasa itu kurang tepat. Menurut saya kurang tepat, gitu loh, buat saya. Karena seni itu sejak zaman sejarahnya, semua ritual keagamaan itu menggunakan yang namanya seni, gitu loh, berhubungan dengan yang namanya karya seni, seperti itu. Apapun itu agamanya itu. Tapi jujur mohon maaf kalau ini mungkin kurang tepat untuk teman-teman yang mungkin beragama apalah, terserah, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Islam atau apapun. Ini sudut pandang pribadi. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi ini pendapat saya bahwa
Seni itu sangat erat hubungannya dengan agama. Dan seni itu adalah bagian dari rasa syukur manusia terhadap ciptaan Tuhan, terhadap apa yang Tuhan berikan gitu loh. Seperti itu. Karena dalam seni manusia mengucap syukur melalui bahasa visual, melalui bentuk, melalui wujud, melalui cerita yang ingin ingin diungkapkan dan diceritakan kepada orang lain, seperti itu. Jadi ya jadi sesuatu yang malah menurut saya bentuk ketakwaan manusia terhadap Tuhan melalui seni. Dan saya anggap bahwa berkesenian adalah sebuah ibadah gitu loh. Tapi dalam arti ibadah dalam bentuk, dalam wujud nyata ya, dalam wujud nyata seperti orang mungkin menolong sesama segala macam. Seni pun juga bisa menjadi untuk menolong sesama dalam arti gini, melalui seni kita memberikan memberikan sebuah pemahaman baru yang baik. Umpamanya perbuatan korupsi itu sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama. Itu kan menerjemahkan agama, menerjemahkan ajaran agama ke dalam karya seni. Bagi saya itu sebuah syiar, bagi saya itu sebuah membagi ajaran agama, tetapi dalam cara dan bentuk yang berbeda. Kan kalau imam, ustadz segala macam kan melalui ceramah, pastor, pendeta, pedande atau apapun pemimpin umat agama itu kan melalui ceramah. Lah kita pelaku seni melalui karya seni, baik patung, lukisan, grafis atau apapun lah, tarian dan lain-lain, semuanya gitu loh. Lah itu sebuah ibadah. Apabila karya seni atau kita berkesenian kita lakukan sebagai sebuah ibadah, saya percaya para pelaku seni akan menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Dan saya percaya orang yang melihat karya seni, apabila dia memang terketuk, ya semua karena terketuk sih ya, terketuk hatinya, dan dia bisa diajak untuk berpikir ulang tentang apa yang dia lihat melalui karya seni itu akan mampu membantu untuk merubah orang itu menjadi lebih baik. Menurut saya seperti itu. Jadi berbanggalah menjadi seorang pelaku seni, karena apa yang Anda lakukan adalah sebuah ibadah. Apa yang Anda lakukan adalah sebuah penerjemahan. Anda itu menerjemahkan, kita itu menerjemahkan ajaran agama menjadi sebuah bahasa visual agar mudah dimengerti, agar mudah dipahami oleh orang awam itu. Dan tujuan seni adalah untuk itu, salah satunya mengajak orang berpikir, mengajak orang berubah menjadi lebih baik. Itu seperti itu. Ya itulah kira-kira gambaran antara seni dan agama soal soal itu bagian dari seni itu salah atau tidak, berhubung berseberangan dengan agama atau tidak. Ya menurut saya sih tidak. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, setiap orang memiliki hak untuk berpikir terhadap apa yang dia pikirkan. Jadi silahkan, monggo saja. Kalau memang setuju ya monggo, tidak juga matur nuwun.
Tuh, semua kan pro kontra, selalu pro kontra, tidak ada yang 100% pro dan tidak ada yang 100% kontra, tidak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Ini hanya pemikiran pribadi saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang sudah saya pelajari. Tapi ingat, setiap orang memiliki pengalaman dan ilmunya masing-masing. Itu silahkan dikembangkan, silahkan diolah lagi sesuai dengan pribadi masing-masing teman-teman. Sekali lagi mohon maaf, mungkin ini sedikit sensitif. Bagi yang merasa ini sensitif, bukan bermaksud untuk menyinggung atau menghakimi atau untuk sok mengajari, tidak. Ini hanya berbagi cerita saja sambil saya pulang ke rumah, seperti itu. Oke, selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, bertahan di rumah, tidak usah pergi-pergi kalau tidak penting dan tidak ada pekerjaan, seperti itu. Kalau saya karena bekerja, ya mau nggak mau saya harus keluar biar saya dapat duit buat bayar kredit, bayar cicilan, bayar utang. Oke, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, minum multivitamin, minum obat cacing bagi yang cacingan, ingat. Terus minum minum Kombantrin, obat cacing, malah iklan saya. Ya itulah pokoknya. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Mumpung stay at home, jadi teman-teman bisa berkarya lebih baik, lebih banyak, seperti itu. Sekali lagi matur thank you. Silahkan like kalau teman-teman suka, silahkan unlike kalau teman-teman gak suka, silahkan komen kalau ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan share kalau dianggap ini bermanfaat untuk sesama manusia dan sesama alam lain. Terus silahkan untuk di subscribe bagi teman-teman yang merasa ingin mendapatkan info, berita, cerita, obrolan gak penting saya gitu ya. Penting gak penting ya monggo lah gitu. Itu saja sih. Sekali lagi matur nuwun dan matur thank you. Saya sangat senang dengan kehadiran teman-teman di channel saya. Itu sebuah kebanggaan dan kehormatan buat saya. Seperti itu. Terima kasih. Bye bye.